Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Cahyono dengan NIM 213111187. Kelas PAI 3E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Haji Muhammad Munadi MPD. Kali ini saya akan membacakan hasil resumen saya mengenai jurnal yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial di Perguruan Tinggi Islam Negeri. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita mulai. Penggunaan internet dan fasilitasnya semakin hari semakin meningkat. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia atau yang disingkat APJII, per April 2019 terdapat 171,17 juta pengguna internet di Indonesia dari total penduduk 264 juta jiwa. Menurut Sekretaris Jenderal APJII, Henry Kashfi Sumartono, penggunanya adalah dalam rentang usia 15-19 tahun yang mencapai 91% dari jumlah pengguna internet di Indonesia. 88% aktif mengakses YouTube dan WhatsApp. Dan WhatsApp menjadi media sosial kedua yang paling banyak diakses dengan pengguna mencapai 83%. Sedangkan Facebook di posisi ketiga dengan 81% pengguna, dan pengguna Instagram di posisi keempat dengan 80% pengguna. Paruseva et al. Tahun 2018 halaman 171 menyatakan bahwa media sosial sangat populer di kalangan anak muda. Itu termasuk mereka yang kuliah di universitas dan institusi pendidikan tinggi. Begitu pentingnya media sosial bagi perguruan tinggi, Kemenristek Dikti menggelar gebrakan anugerah Humas, PTN, dan Kopertis mulai tahun 2017. Kegiatan ini berkategori website, publitas, dan media sosial. Ketiganya berkaitan dengan kualitas layanan informasi. Untuk kategori media sosial, indikator-indikator penilaian meliputi pengelolaan media sosial, akun terverifikasi termasuk diverifikasi. Jenis media sosial Facebook, jenis media sosial yang berupa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dengan komponen penilaian meliputi aspek update informasi dan interaktivitas. Untuk ciri-ciri media sosial itu sendiri, yang pertama, berbasis internet itu sudah pasti. Sosial media tidak terlepas dari kata-kata internet karena sudah satu kesatuan. Yang kedua, ada komunikasi konten elektronik dengan cepat. Yang ketiga, ada interaksi gratis. Yang keempat, ada bagikan dan diskusikan. Yang kelima, ada sosialisasi dan jejaring. Yang keenam, ada konten berkaitan dengan informasi pribadi, kata-kata, dokumen, audio, video, dan foto. Fungsi media sosial bagi perguruan tinggi menurut Digital Marketing Institute Daily Digest tahun 2020 adalah yang pertama, ada meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, ada meningkatkan kesadaran mereka dalam penggunaan media sosial untuk kemasyarakatan dan pembelajaran. Yang ketiga, ada mendorong jumlah pendaftaran. Manfaat diperpanjang dalam kurung sel tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, ada rekrutmen siswa. Yang kedua, ada keterlibatan alumni dan siswa. Yang ketiga, ada promosi sekolah yang efektif. Yang keempat, ada komunikasi krisis. Manfaat tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi media pemasaran digital yang efektif dan efisien dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai alasan penggunaan media sosial di perguruan tinggi dapat dikemukakan sebagai berikut. Mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu di internet
Yang berikutnya ada pasar penggunaan internet untuk mencari atau memilih institusi pendidikan. Orang tua sudah mulai melakukan penilaian sekolah dan perguruan tinggi berdasarkan situs web dan kehadiran online. Dan siswa atau mahasiswa menjelajahi dan membandingkan institusi berdasarkan kehadiran online mereka. Secara umum, pada sisi konten setiap media sosial terdiri dari kegiatan akademik, kegiatan birokrasi, dan non-akademik. Ucapan kegiatan nasional dan keagamaan, kutipan kegiatan nasional dan keagamaan. Hal ini tidak menguntungkan karena kebutuhan kaum muda sebagai calon mahasiswa baru harus mengetahui lebih dalam tentang lembaga yang mereka tuju. Tampilan di media sosial di 6 PTKIN belum mencukupi kebutuhan calon mahasiswa baru. Fakta ini berbeda dengan temuan Chandra dan Andre tahun 2019 bahwa strategi agensi akan optimal ketika linearitas berita dipertahankan. Jumlah konten aktual dan kreativitas meningkat. Laporan konten diperbarui dan memastikan bahwa tautan dan kutipan untuk setiap konten tersedia. Konten di media sosial 6 PTKIN masih belum mendalam. Perlu disikapi dengan cara seperti temuan Akbar et al. 2018 bahwa konten informasi, acara, panduan pengguna, hubungan masyarakat, dan tulis bergambar adalah konten yang lebih dominan diminati oleh pengguna daripada konten ajakan. Layanan referensi, sirkulasi, dan tulisan. Selain itu, setiap media sosial yang digunakan oleh perguruan tinggi memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Apalagi di era sekarang, apa-apa merujuk pada internet dan media sosial, dan semuanya berbalik lagi ke media sosial. Untuk kesimpulannya sendiri, pengelolaan media sosial berada pada subbagian humas dan publikasi masing-masing PTKI dengan satu admin yang beroperasi pada setiap media sosial yang dibuat. Followers media sosial Instagram terbanyak adalah IAIN Salatiga. Untuk media sosial YouTube adalah IAIN Ponorogo, sedangkan pengikut Twitter terbanyak adalah IAIN Surakarta, dan pengikut Facebook terbanyak adalah IAIN Pekalongan. Penggunaan media sosial bervariasi. Di Instagram untuk kegiatan akademik termasuk promosi calon mahasiswa baru, dominan terjadi di semua lokasi penelitian, dan diimbangi dengan konten ucapan untuk kegiatan nasional dan keagamaan sebesar 83,3%, untuk YouTube 66,6%. Konten dominan kegiatan akademik dan ini sama dengan yang terjadi di Twitter. Sedangkan di media sosial Facebook presentasinya sebesar 66,6% pada konten kegiatan akademik dan diimbangi dengan konten salam kegiatan nasional dan keagamaan. Perkembangan konten media sosial terletak pada kutipan kegiatan nasional dan keagamaan. Pemanfaatan media sosial dapat digunakan untuk semua kegiatan pengabdian perguruan tinggi dalam lingkup Tridharma perguruan tinggi, baik dharma pendidikan atau pengajaran maupun penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin cukup itu hasil resuman saya untuk jurnal yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial di Perguruan Tinggi Islam Negeri. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf bila saat dalam menyampaikan materinya ada kata-kata atau kalimat yang kurang mengenakan atau kurang baik. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.